Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Persaingan BRI Super League musim ini tentu harus ditentukan di pekan-pekan terakhir ya. Setelah kemarin Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta di El Clasico Jilid 2 BRI Super League musim ini, tentu semua orang tertuju pada laga Bali United menjamu Borneo FC ya, karena memang jika Borneo FC tergelincir di laga tersebut menghadapi Bali United, tentu kemungkinan besar Persib Bandung akan berhasil meraih gelar juara BRI Super League musim ini. Tetapi pada akhirnya di laga tersebut Borneo FC berhasil mengalahkan tuan rumah Bali United dengan skor 3-2 ya. Memang luar biasa di pertandingan tersebut. Peralta dan kawan-kawan berhasil comeback walaupun sempat tertinggal di babak pertama saat itu 1-0 ya. Tetapi akhirnya mereka di babak kedua bermain sangat luar biasa dan berhasil comeback dengan skor 3-2 walaupun banyak terjadi gol yang dianulir oleh wasit di pertandingan tersebut. Nah, tentu dengan hasil tersebut saat ini poin dari Persib Bandung dan juga Borneo FC sama-sama meraih 75 poin ya. Tetapi Persib Bandung berada di peringkat 1 atau di puncak klasemen karena memang Persib Bandung unggul head to head atas Borneo FC. Maka dari itu Borneo FC berada di peringkat kedua. Dan persaingan harus terus dilanjutkan hingga laga selanjutnya di pekan ke-33 di mana Borneo FC akan menghadapi Persija Jepara, sementara Persib Bandung akan menghadapi tim kuat ya, bertandang ke markas PSM Makassar gitu. Tentu kalau dilihat secara lawan ini ada keuntungan bagi Borneo FC ya, di mana mereka akan menghadapi Persija Jepara yang sudah dipastikan Persija Jepara ini terhindar dari degradasi, dan ya sepertinya Persija Jepara tidak akan sengotot di laga-laga sebelumnya gitu. Sementara Persib Bandung mereka harus tandang ke kandangnya PSM Makassar dan ada beberapa pemain juga yang akumulasi kartu ya, salah satunya ada Barba gitu yang tidak bisa bermain menghadapi PSM Makassar. Tentu ini sangat menarik kita nantikan di pekan ke 33 nanti gitu. Apakah di pekan ke-33 nanti sudah bisa pecinta sepak bola ini sudah bisa menentukan siapa yang akan juara BRI Super League musim ini gitu. Nah, ada suatu hal yang menarik sebetulnya dari tim Borneo FC ini ya. Karena kalau dilihat-lihat memang setiap musimnya Borneo FC ini selalu mendatangkan para pemain asing tetapi mereka berkualitas gitu, yang bisa membantu timnya untuk bersaing di papan atas Liga 1 atau BRI Super League setiap tahunnya gitu, setiap musimnya gitu. Nah, kita tahu di musim-musim sebelumnya ada nama Mates Pato ya, yang pernah menjadi bagian dari Borneo FC. Dia pernah menjadi top skor juga kalau tidak salah di musim keberapa ya, saya lupa. Nah, kalau tidak salah Borneo FC ini mendatangkan Mates Pato ini dengan harga yang murah gitu. Tetapi akhirnya dia bisa perform, mencetak banyak gol, menjadi top skor, lalu dijual ke Liga Cina ya dengan harga yang cukup tinggi. Tetapi ketika bermain di Liga Cina, Mates Pato ini tidak perform dan akhirnya dia pindah lagi ke Liga Thailand. Lalu berikutnya ada Peralta ya, yang tentu sudah bermain sampai saat ini ya 2 musim lah bersama Borneo FC. Yang kita tahu bahwa kualitas seorang Peralta ini benar-benar sangat luar biasa ya. Di musim lalu memang Peralta dari 33 kalau nggak salah atau 32 pertandingan dia hanya bisa mencetak 8 gol ya, dan 12 assist kalau tidak salah. Sementara di musim ini hingga pekan ke-32 kemarin Peralta sudah mencetak 18 gol ya, berada di peringkat ketiga top skor BRI Super League musim ini sementara, dan mencetak
atau mencatatkan 9 assist gitu. Benar-benar sangat luar biasa peningkatan performanya gitu. Dan itu tentu membuat kita penasaran karena kok bisa ya Borneo FC ini ketika mendatangkan pemain asing dan ya berkualitas gitu. Berbeda dengan klub-klub lain yang ketika mendatangkan pemain asing itu tidak seberkualitas Borneo FC itu. Ternyata rahasianya adalah ini langsung dikatakan oleh presidennya ya. Jadi memang Borneo FC ini punya sebuah aplikasi atau punya tools yang mereka dapatkan dari Rusia katanya ya, dan setiap tahunnya mereka bayar untuk menggunakan aplikasi tersebut, dan di aplikasi itu bisa mencari pemain ya, seluruh dunia itu, mencari pemain untuk bisa didatangkan, dan di aplikasi itu juga kita bisa melihat data-datanya ya, mulai dari kelebihannya, keunggulan, skillnya, lalu juga kesalahannya, blunder-blundernya. Di situ terlihat bahkan apakah pemain tersebut cocok di liga kita, itu juga bisa terlihat katanya gitu ya, kata presiden klubnya. Jadi itu rahasianya kenapa Borneo FC bisa mendatangkan pemain asing yang berkualitas ya, apalagi di musim ini bukan hanya Peralta, ada Juan Villa ya, Juan Felipe Villa di lini tengah Borneo, lalu ada back kirinya mereka si Westerley Garcia atau yang dikenal dengan Kak Sambu, itu juga sebelumnya dia bermain di Serie C Brazil. Lalu juga ada Christophe ya, pemain timnas dari Burundi. Lalu juga ada ya selain tadi Peralta dan juga Villa gitu, mereka di paruh musim kedua musim ini juga mendatangkan beberapa pemain lainnya. Ada Muhammad Anes timnas Suriah, lalu juga ada Koldo Obieta, lalu ada Caio Nunes, ditambah lagi dengan tandemnya Peralta dari Argentina juga, yaitu si Marcos Astina gitu. Jadi benar-benar Borneo FC ini mereka sangat cerdik ya karena menggunakan aplikasi tersebut gitu katanya, ketika mendatangkan para pemain asing. Kita tahu bagaimana kualitas seorang Peralta sangat luar biasa, benar-benar mencetak banyak gol di musim ini, hingga 18 gol dari 32 penampilannya, bahkan disebut sebagai pemain editan katanya. Ya, ketika sampai dengan pekan ke-32 ini, dengan penampilan Peralta di atas lapangan, tentu dia bisa menjadi, bukan bisa sih, seharusnya iya ya, seharusnya dia menjadi kandidat kuat untuk keluar sebagai pemain terbaik atau best player dari Liga 1 musim ini gitu. Dia kan sebelumnya pernah bermain di Union Santa Fe dan juga San Lorenzo ya, itu klub-klub tersebut bermain di Liga 1-nya Argentina ya, berkompetisi bersama Boca Juniors, River Plate, Independiente, Lanús dan lain sebagainya gitu. Ya memang kualitasnya juga benar-benar gitu seorang Peralta ini, karena memang pengalamannya di klub-klub sebelumnya juga ya bersaing dengan klub-klub besar Liga Argentina gitu. Juan Felipe Villa juga dia jebolan dari Liga Portugal, Gil Vicente, lalu malang melintang di klub Amerika Latin di Liga Ekuador dan Liga Kolombia. Pun demikian juga dengan Kak Sambu dan lain sebagainya. Jadi berkat dari tools tersebut, si Borneo FC benar-benar sangat memudahkan mereka untuk bisa mendatangkan pemain asing yang bisa langsung cocok bersama klub dan cocok bermain di Liga Indonesia gitu. Dan kita nantikan di pekan ke-30 yang nanti apakah sudah bisa menentukan siapa yang juaranya, atau tentu harus ditentukan hingga pekan ke-34 ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.